Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Khairani dengan nomor NIM 2111021014 dari kelas 3B Prodi D4 Akuntansi. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai operasional kartu bank. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu kartu bank. Kartu bank adalah sebuah alat pembayaran yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi keuangan, seperti belanja, menarik tunai, atau membayar tagihan. Kartu bank sendiri memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda, tergantung pada jenis dan fiturnya. Nanti akan kita bahas lebih dalam mengenai jenis kartu bank itu sendiri. Selanjutnya, kita masuk pada tujuan dan fungsi kartu bank. Tujuan dan fungsi kartu bank yang pertama adalah untuk kemudahan pembayaran. Kartu bank, baik itu kartu debit maupun kartu kredit, memungkinkan pemegangnya untuk melakukan pembayaran dengan mudah dan cepat, baik dalam transaksi fisik maupun dalam transaksi online. Lalu tujuan dan fungsi yang kedua adalah untuk akses keuangan. Di sini, kartu debit memungkinkan pemegangnya untuk mengakses dana yang tersedia di rekening bank, sementara kartu kredit memungkinkan akses terhadap kartu kredit yang disetujui sebelumnya oleh penerbit kartu. Selanjutnya, tujuan dan fungsi yang ketiga adalah transaksi non-tunai. Di sini, kartu bank memfasilitasi transaksi non-tunai, mengurangi ketergantungan pada uang tunai, dan mempermudah pembayaran tagihan, pembelian barang, atau layanan lainnya. Lalu yang keempat, ada keamanan. Keamanan transaksi kartu bank sering dilengkapi dengan fitur keamanan tambahan, seperti kode PIN atau verifikasi dua faktor. Gunanya untuk melindungi informasi keuangan pemegang kartu dan untuk mencegah terjadinya penipuan. Yang kelima, ada fleksibilitas. Maksudnya di sini adalah penggunaan kartu bank mencakup kemudahan dalam melakukan pembayaran, baik secara langsung di toko fisik, daring, atau online, maupun melalui aplikasi pembayaran. Tujuan dan fungsi yang terakhir ada insentif dan bonus. Kartu bank, terutama kartu kredit, sering menawarkan insentif atau diskon atau program reward kepada pemegang kartu, seperti point reward, cashback, atau asuransi perjalanan. Yang kita bahas selanjutnya ada jenis-jenis kartu bank. Jenis-jenis kartu bank sendiri itu ada dua. Yang pertama ada kartu debit, dan yang kedua ada kartu kredit. Kartu debit adalah jenis kartu yang dikeluarkan oleh bank kepada pemegang rekening yang memungkinkan pemegang rekening untuk melakukan transaksi pembayaran secara elektronik. Ketika digunakan, pembayaran akan langsung ditarik dari saldo yang ada di rekening bank terkait. Lalu jenis kartu bank yang kedua ada kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan kepada pemegangnya untuk melakukan transaksi pembelian barang dan jasa, serta penarikan uang dengan mekanisme kredit. Pemegang kartu kredit diberikan batas kredit, yang merupakan jumlah maksimum yang dapat mereka belanjakan dengan kartu kredit tersebut. Mereka dapat melakukan pembelian hingga batas kredit yang ditetapkan, namun diharapkan untuk dapat melunasi saldo yang mereka gunakan pada akhir periode tagihan. Selanjutnya kita masuk pada mekanisme kartu bank. Yang pertama, kita masuk pada mekanisme kartu debit. Mekanisme penggunaan kartu debit melibatkan serangkaian langkah yang memungkinkan pemegang kartu untuk melakukan pembelian atau pembayaran dengan menggunakan dana yang ada di kartu bank terkait. Yang harus dilakukan yang pertama, menggesek atau menyentuh kartu ke mesin edisi atau electronic data capture di tempat pembayaran. Lalu kemudian memasukkan PIN, dan lalu saldo yang terdapat di bank akan terpotong secara otomatis sesuai jumlah transaksi.
Selanjutnya, mekanisme untuk kartu kredit. Yang pertama, pemegang kartu memilih kartu kredit sebagai metode pembayaran saat melakukan transaksi pembelian, baik secara fisik di toko atau secara online. Lalu selanjutnya melakukan verifikasi identitas. Pada beberapa transaksi, pemegang kartu mungkin diminta untuk melakukan verifikasi identitas menggunakan PIN atau tanda tangan atau metode keamanan tambahan lainnya. Selanjutnya, pemrosesan transaksi. Pemrosesan transaksi ini terkait informasi transaksi, termasuk jumlah pembelian dan detail lainnya, dikirim ke penyedia atau penerbit kartu kredit. Selanjutnya, pengotorisasian transaksi. Pihak penerbit kartu kredit akan melakukan proses otorisasi untuk memastikan bahwa jumlah transaksi tidak melebihi batas kredit yang telah ditetapkan. Selanjutnya, penyelesaian transaksi. Setelah transaksi disetujui, pihak penerbit kartu kredit akan melakukan pembayaran kepada penjual, dan jumlah pembelian akan ditambahkan ke saldo kartu kredit pemegang kartu. Langkah selanjutnya ada pembuatan laporan tagihan. Pada akhir periode penagihan, pihak penerbit kartu kredit akan menyusun laporan tagihan yang mencakup semua transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu selama periode tersebut. Yang terakhir, melakukan pembayaran tagihan. Pemegang kartu diharapkan untuk melunasi tagihan penuh atau setidaknya membayar jumlah minimum yang ditetapkan sebelum tanggal jatuh tempo. Selanjutnya, kita akan membahas payment point. Payment point merupakan jasa perbankan yang melayani masyarakat untuk melakukan pembayaran rutin yang dilakukan setiap bulan. Jumlah transaksinya relatif kecil, dan jika pada umumnya fungsi bank ialah untuk menyimpan uang, mengirim atau mentransfer uang, maka layanan payment point adalah layanan tambahan bagi konsumen. Payment point sendiri merupakan rekening titipan, di mana rekening ini hanya menampung pembayaran dari masyarakat untuk kemudian disalurkan ke pihak terkait. Payment point ini memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pembayaran tagihan tertentu, seperti tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon, atau tagihan layanan lainnya. Adanya payment point mempermudah masyarakat untuk melakukan setiap pembayaran tagihan dan transaksi keuangan. Selanjutnya, tujuan payment point. Tujuan payment point sendiri untuk memberikan kemudahan bagi konsumen untuk melakukan pembayaran berbagai tagihan dan transaksi keuangan secara efisien. Kemudahan ini seperti bisa membayar tagihan kapanpun dan dimanapun. Dengan adanya payment point, membuat kita tidak perlu membayar tagihan di konter atau penyedia layanan masing-masing. Lalu kemudahan yang kedua, yaitu terhindar dari keterlambatan pembayaran tagihan. Dengan adanya payment point, kita bisa membayar tagihan tepat waktu. Selanjutnya kita masuk pada Letter of Credit atau LC. Letter of Credit adalah perjanjian yang diterbitkan oleh bank yang bertindak atas permintaan nasabahnya untuk melakukan pembayaran atas dokumen ekspor-impor yang dikirimkan oleh penerima LC. Pada umumnya, LC digunakan untuk membiayai kontrak penjualan barang jarak jauh antara pembeli dan penjual yang belum saling mengenal dengan baik. Dengan kata lain, LC digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. Tetapi, LC bukan merupakan garansi atau surat berharga yang dapat dipindahtangankan. Dengan kata lain, LC merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank untuk mengurangi risiko pembayaran bagi kedua belah pihak dalam perdagangan internasional. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis letter of credit. Yang pertama ada revocable LC, di mana bank penerbit bisa membatalkan atau mengubahnya secara sepihak dan sewaktu-waktu tanpa ada konfirmasi pada pihak importir. Jenis yang kedua ada irrevocable LC, yang mana siapapun tak bisa membatalkan secara sepihak selama periode kontrak masih valid. Bila ada yang membatalkan, maka akan terkena sanksi. Lalu jenis yang ketiga ada irrevocable dan confirm LC,
di mana bank penerbit maupun bank penerus menjamin pembayaran secara penuh. Jenis yang keempat ada Clean LC, di mana pembayaran kredit ekspor-impor tak perlu melengkapi syarat-syarat atau dokumen lainnya. Lalu yang kelima ada Documentary LC. Di sini, pembayaran kredit ekspor-impor harus lengkap dengan syarat dokumen lain. Lalu yang keenam ada Back-to-Back LC, di mana importir bukan pembeli asli, melainkan perantara. Jadi, importir akan mendistribusikan barang yang dipesan ke pembeli sebenarnya. Lalu yang ketujuh ada Revolving LC. Di sini, importir dan eksportir bisa menggunakan surat yang sama secara berulang untuk transaksi yang berbeda. Selanjutnya ada Unrestricted LC, di mana para pihak tak dibatasi saat melakukan negosiasi di bank manapun, sehingga memudahkan transaksi. Lalu yang kesembilan ada Side LC, di mana pembayaran dan penerimaan dokumen langsung oleh bank, sehingga saat semua dokumen dicek dan valid, maka importir harus segera membayar. Lalu selanjutnya ada Usance LC. Di sini, eksportir memberikan jangka waktu atau jatuh tempo pada importir untuk melakukan pembayaran kredit. Lalu jenis yang selanjutnya ada Red Clause LC, di mana bank menulis surat ini memakai klausa khusus yang isinya mengenai bank penerus yang diberikan kuasa oleh bank penerbit untuk membayar uang DP kredit pada eksportir. Jenis selanjutnya ada Transferable LC, di mana eksportir berhak meminta pada bank untuk memberikan hak atas kredit seutuhnya atau sebagian pada pihak ketiga. Lalu jenis yang terakhir ada Standby LC. Di sini eksportir atau bank atas nama importir menggunakan semua jaminan khusus. Jadi bila importir gagal membayar, maka bank akan membayar pada eksportir dengan memberikan satu lembar side draft dan surat pernyataan gagal bayar. Lalu selanjutnya kita akan membahas dokumen-dokumen LC. Dokumen yang pertama ada Bill of Lading, yang mana itu daftar muatan. Yang kedua ada Commercial Invoice, yaitu faktur perdagangan. Lalu ada Packing List, yaitu daftar packing. Selanjutnya ada Weight Note, atau catatan berat barang. Lalu ada Measurement List, atau daftar pengukuran. Selanjutnya ada Insurance Certificate, atau sertifikat asuransi. Selanjutnya ada Consular Invoice, yaitu faktur konsuler. Lalu ada brosur atau leaflet. Selanjutnya ada Surveyor Report atau laporan surveyor. Selanjutnya ada Manufacture Certificate, yang mana sertifikat pabrik. Selanjutnya ada Certificate of Origin, yaitu surat keterangan asal. Lalu selanjutnya ada Processing License, yang mana yaitu lisensi pemrosesan. Dan yang terakhir ada Instruction Manual, yaitu buku petunjuk. Selanjutnya masuk pada mekanisme Letter of Credit. Mekanisme yang pertama yaitu eksportir dan importir membuat kontrak jual beli sebagai bukti kesepakatan transaksi. Selanjutnya, importir mengajukan Letter of Credit ke bank, lalu bank akan menerbitkan LC yang diajukan. Lalu, bank penerbit akan menyampaikan Letter of Credit tersebut pada bank penerus bersamaan dengan dokumen persyaratan. Selanjutnya, bank penerus akan menyerahkan Letter of Credit pada eksportir. Kemudian, eksportir akan mulai mengirimkan barang pesanan pada importir dan mendapatkan bukti pengiriman. Lalu, bukti pengiriman diserahkan pada bank penerus supaya eksportir bisa menerima pembayarannya. Selanjutnya, bank penerus akan membayarkannya pada eksportir bila dokumen memang valid dan memenuhi syarat. Setelah pembayaran selesai, bank penerus akan menyerahkan bukti pembayaran pada bank penerbit, sehingga bank penerus akan menerima dana pengganti setelah tadinya membayar ke eksportir. Yang terakhir, importir membayar pada bank penerbit sesuai dengan kesepakatan di surat kredit yang telah mereka buat. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.